Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali lagi pada kajian Media Araf Fikri yang setiap tanggal 17 dalam satu bulan sekali pasti mengupvideo. Jadi sekarang pembahasannya kita lanjut pada pembahasan kitab Safinah seperti bulan lalu. Jadi kita sekarang akan membahas fasal awal dari kitab Safinatun Najah. Jadi teman-teman, yang akan kita bahas adalah rukun Islam. Teman-teman, rukun Islam itu pelajaran yang paling basic. Betul apa betul? Betul sekali. Karena apa? Karena dari kecil kita itu sudah diajarkan untuk hafal rukun Islam. Kita sejak dini udah diajari oleh keluarga kita, orang tua kita, kemudian guru-guru kita. Tapi anehnya, yang paling basic ini justru yang sering kita anggap sepele. Padahal dalam kitab Safinatun Najah, rukun Islam itu diletakkan awal banget. Karena ini adalah dasar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, dalam kitab disebutkan Bunyal Islamu ala khomsi syahadatan an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamatis sholah wa ifta'uz zakah wa saumi ramadana wa haji baiti man istata'a ilaihi sabila. Bunya al-islamu ala khomsi, artinya apa? Artinya Islam dibangun atas 5 perkara. Kata bunya itu artinya dibangun, itu penting karena Islam itu seperti bangunan. Kalau salah satu rusak, maka tidak akan sempurna di dalamnya. Nah, seperti halnya rumah bisa tegak karena tiang. Nah, tiang itu bagaikan rukun Islam. Nah, tiang yang pertama yaitu syahadat. Syahadatan an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadatan an la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah bukan hanya tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi juga tidak ada yang pantas disembah, tidak ada yang lebih kita takuti, tidak ada yang lebih kita cintai selain Allah Subhanahu wa taala. Dan walan Muhammadar Rasulullah, artinya kita harus mengikuti sunnah Nabi, bukan hanya mengaku bahwa kita cinta Nabi, tetapi kita tidak melakukan sama sekali sunnah-sunnah Nabi. Tahu menutup aurat itu wajib, tapi kita masih menunda, berarti hawa nafsu itu lebih diikuti. Kemudian kita tahu bahwa ghibah itu dosa, tapi kita tetap melakukannya, berarti kita belum tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisalkan kita mau mendekat kepada Allah tetapi kita menunggu sempurna, kita menunggu baik, kapan kita akan menjadi orang yang baik? Misalkan kita ingin menjadi orang baik, misalkan kita memang ingin mempunyai keinginan, langsung saja dilakukan pada saat itu juga. Bisa jadi ketika keistiqomahan kita dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi jalan hidayah kita untuk kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalahnya bukan kita tidak tahu atau gimana, tetapi karena memang kita tidak mau tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang memasuki pada tiang yang kedua, yaitu wa iqamatis sholah. Kata iqamah bukan sekedar melakukan, tetapi menegakkan dengan sempurna, menjaga waktu, syarat, kemudian kekhusyuan. Sholat itu ada syarat, kemudian ada ruku, kemudian khusyuk, menghadirkan hati. Nah, syaratnya sholat itu yang pertama yaitu wudu, menutup aurat dan lain-lain. Kemudian rukunya itu ada niat, takbir, ruku dan sujud. Kemudian yang tadi khusyuk, menghadirkan hati. Jadi kita sholat bukan hanya cengkang-cengking saja, tetapi kita menghadirkan hati kita untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh nyatanya,
Yang pertama, basic dari sholat itu sebelum sholat kita harus wudhu dulu. Kalau kita wudhunya asal-asalan, maka sholat kita juga tidak sah. Dari yang basic sholatnya aja kita udah asal-asalan, bagaimana dengan sholatnya? Kemudian kita tidak memperhatikan bacaan yang kita baca, sholat kita jadinya kurang sempurna gitu loh. Kemudian sholat terlalu cepat, terlalu terburu-buru, maka kita akan kehilangan kekhusyuan di dalam sholat kita. Jadi dalam sholat itu kita bukan hanya sekedar sholat, tetapi bagaimana kita melihat kualitas sholat kita. Kita lihat sekarang sholat kita itu sudah berkualitas atau belum. Misalkan belum, mari kita untuk menyempurnakan sholat kita, perbaiki sedikit demi sedikit. Insya Allah misalkan kita istiqomah dalam hal kebaikan, maka Allah akan mempermudahkan. Jadi nanti kita akan merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya berhadap-hadapan dengan Allah, berbicara dengan Allah dengan menggunakan lafaz-lafaz apa yang sudah kita baca yang ada di dalam sholat. Begitu teman-teman. Kemudian kita memasuki pada tiang yang ketiga, yaitu wa ibta'iz zakah. Zakat itu bukan sekedar zakat biasa, tapi kewajiban. Ada hitungan yang tertentu, ada orang-orang yang memang berhak menerimanya. Harta yang kita punya itu sebenarnya ada bagian yang memang untuk orang lain. Jadi kita punya uang lebih, tetapi kita tidak pernah berbagi, merasa semua hasil, semua uang itu hasil kerja keras kita sendiri. Padahal itu salah besar, karena sesungguhnya Allah memberikan rezeki itu adalah titipan, bukan sepenuhnya milik kita. Itu ada hak orang lain juga yang harus kita berikan kepada haknya. Jadi dengan kita memberikan uang separuh harta kita kepada orang, itu adalah rezeki dari Allah yang dititipkan dari kita untuk orang tersebut. Jadi harta yang sekarang kita miliki itu bukan sepenuhnya punya kita, karena itu hanya titipan. Kemudian kita berikan juga kepada orang lain yang memang membutuhkan. Nah, zakat itu melatih kita untuk tidak sombong, tidak kikir, tidak terlalu cinta dunia, karena kita hidup di dunia itu balance antara dunia dan akhirat. Jadi tidak mentok pada dunia, juga tidak terlalu mentok pada akhirat. Jadi balance loh teman-teman. Kemudian selanjutnya kita memasuki pada tiang keempat, yaitu wasaumu Ramadhana, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Artinya latihan mengendalikan diri. Jadi puasa itu artinya menahan, bukan hanya menahan minum dan makan saja teman-teman, tetapi kita juga menahan perkataan yang tidak baik untuk diucapkan, kemudian menahan perbuatan-perbuatan yang memang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa itu ingat ya, bukan hanya menahan makan dan minum saja, tetapi menahan perkataan yang tidak baik, tidak melakukan perbuatan tidak baik. Tujuannya yaitu supaya kita jadi orang yang bertakwa. Nah, puasa itu gagal kalau kita sedang melakukan puasa, kita sedang puasa tapi kita gunanya marah-marah terus, kemudian gunanya kita ngomongin orang terus, ngomongin kejelekan teman kita gitu. Itu tidak boleh. Jadi yang puasa itu bukan hanya perut, tetapi juga hati kita ikut berpuasa. Nah teman-teman, kita memasuki pada tiang yang keempat, yaitu wahaji manistato'a ilaihi sabila, yaitu haji, kesempurnaan Islam yang kelima. Nah, haji itu wajib bagi yang mampu. Mampu apanya? Mampu hartanya. Nah, maksud dari mampu hartanya itu kita haji ya pakai uang sendiri loh, bukan menghutang. Jadi memang benar-benar kita mempunyai uang untuk berangkat haji. Kemudian yang itu mampu fisik. Kalau kita punya uang tetapi fisik kita lemah, tidak bisa melakukannya, maka kita tidak bisa melakukannya, kemudian aman dalam perjalanan. Nah, makna haji yang paling mendalam itu, haji itu mengajarkan kita yang pertama kesabaran, kesederhanaan, dan persamaan derajat. Ketika kita melakukan haji, kita itu tidak dibanding-bandingkan derajat kita sebagai presiden, derajat kita sebagai DPR, derajat kita sebagai kiai, ustadz. Di sana itu sama semua, karena kita niat haji
itu untuk membersihkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melakukan haji itu derajatnya sama, tidak membanding-bandingkan. Contoh yang memang bisa diterapkan sekarang yaitu kita tidak meremehkan orang lain, tidak merasa lebih baik dari teman kita. Karena sesungguhnya kita di hadapan Allah yang dilihat bukan hanya penampilan, tetapi ketakwaan kita, ketulusan hati kita mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, sebelum saya tutup, saya mempunyai pesan kuat untuk teman-teman. Aku sudah Islam, jadi aku aman. Bukan. Padahal yang dimaksud dari tadi yang saya ucapkan yaitu yang dilihat Allah adalah amalan kita, bukan sekedar identitas kita siapa. Jadi mulai sekarang sholat kita diperbaiki, perilaku kita dijaga, hati kita dilatih untuk lebih taat. Tidak perlu langsung sempurna, yang penting harus terus berusaha dan istiqomah. Jadi rukun Islam itu bukan hanya untuk dihafal, tetapi juga untuk dilakukan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada ucapan yang bertele-tele ataupun yang memang salah. Jadi mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.